Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maelano Hasan Amala Pardani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Maka dari itu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Analisis framing adalah sebuah pendekatan kritis dalam mempelajari pemberitaan media massa yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami cara berita disajikan dengan memilih sudut pandang tertentu dan mempengaruhi persepsi publik tentang suatu isu. Analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan memingkai berita. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Framing melibatkan proses pemilihan dan penekanan terhadap aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu, sementara mengabaikan atau mengurangi pentingnya aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, analisis framing membantu kita memahami bagaimana media massa mempengaruhi cara kita memahami dan merespon suatu peristiwa atau isu. Tujuan utama dari analisis framing adalah untuk mengungkap bagaimana pemilihan framing tersebut dapat mempengaruhi persepsi, penilaian, dan sikap publik terhadap suatu isu. Melalui analisis framing, kita dapat mengidentifikasi peran media massa dalam membentuk konstruksi sosial, mempengaruhi opini, dan mempengaruhi kebijakan atau tindakan yang diambil oleh masyarakat. Pada dasarnya, analisis framing adalah metode untuk melihat cara bercerita media atas suatu peristiwa, bagaimana peristiwa tersebut dimaknai, dan bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Proses seleksi dari beberapa aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Nah, menurut William Gibson, analisis framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan. Metode analisis framing mencakup beberapa langkah, antara lain, yang pertama adalah pemilihan sumber berita. Pemilihan sampel berita yang relevan dan representatif untuk dianalitis. Yang kedua adalah identifikasi frame. Identifikasi elemen-elemen penting dalam pemberitaan yang menunjukkan adanya framing seperti judul, gambar, penggunaan kata-kata, atau kutipan yang dipilih. Yang ketiga adalah analisis isi. Menganalisis konten berita dengan mengidentifikasi frame yang digunakan dan memperhatikan pengaruhnya terhadap pemahaman dan penafsiran isu. Yang keempat, analisis konteks sosial dan politik. Memperlihatkan konteks sosial, politik, dan budaya di mana pemberitaan dibuat, termasuk kepentingan, norma, nilai, dan ideologi yang mungkin mempengaruhi framing. Kita bisa mengambil studi kasus analisis framing perubahan kebijakan pemerintah mengenai penggunaan masker. Pada tahun 2022, pemerintah suatu negara mengumumkan kebijakan baru terkait penggunaan masker dalam upaya mengatasi penyebaran COVID-19. Kebijakan awalnya mensyaratkan penggunaan masker di tempat umum, namun kemudian mengalami perubahan. Dalam studi kasus ini, akan dilakukan analisis framing terhadap liputan media terkait perubahan kebijakan pemerintah mengenai penggunaan masker. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah pemilihan sumber berita. Memilih beberapa sumber berita yang mewakili berbagai jenis media massa, seperti surat kabar, televisi, dan media daring. Yang kedua adalah mengidentifikasi frame. Menganalisis judul, penggunaan bahasa, kutipan, dan gambar yang digunakan dalam liputan media. Dalam hal ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa frame yang mungkin digunakan, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau kepatuhan publik, kebijakan masker, penyesuaian atau kesalahan,
Lalu dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan baru. Menganalisis konten berita untuk melihat bagaimana frame-frame tersebut digunakan dalam pemberitaan. Dalam hal ini, memperhatikan apakah frame yang digunakan mengarah perhatian pada kepatuhan publik, kontroversi kebijakan, atau dampak sosial dan ekonomi. Keempat adalah analisis konteks sosial dan politik. Memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang dapat mempengaruhi framing pemberitaan. Misalnya adalah kepentingan atau agenda tertentu yang mungkin mempengaruhi pemilihan frame oleh media massa. Melalui analisis framing ini dapat diidentifikasi pola framing yang dominan dalam pemberitaan mengenai perubahan kebijakan penggunaan masker. Analisis tersebut dapat mengungkapkan bagaimana berbagai media memilih sudut pandang yang berbeda untuk mempengaruhi persepsi publik tentang kebijakan tersebut. Studi kasus ini juga membantu memahami bagaimana framing pemberitaan dapat mempengaruhi opini dan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis naratif. Analisis naratif adalah pendekatan dalam studi sastra, film, dan media lainnya yang bertujuan untuk memahami struktur, elemen, dan makna dalam narasi. Narasi mengacu pada cerita disampaikan dan dibangun dalam suatu karya, termasuk pengembangan karakter, plot, setting, dan tema. Tujuan utama analisis naratif adalah untuk menganalisis bagaimana narasi dibangun, bagaimana cerita berkembang, dan bagaimana elemen-elemen naratif saling berhubungan untuk menciptakan makna yang lebih luas. Dalam analisis naratif, peneliti atau pengamat mempelajari struktur dan gaya pencitraan, penggunaan bahasa dan simbol, serta pengaruh emosi dan efek yang dihasilkan pada pemirsa atau pembaca. Analisis naratif dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti studi sastra, film, televisi, iklan, atau media sosial. Dalam konteks sastra, analisis naratif membantu memahami struktur dan elemen sastra yang digunakan untuk menyampaikan cerita dan makna. Dalam konteks film, analisis naratif membantu memahami bagaimana elemen audiovisual digunakan untuk menciptakan narasi yang kohesif dan mempengaruhi pengalaman penonton. Melalui analisis naratif, kita dapat mengeksplorasi bagaimana cerita dan narasi mempengaruhi persepsi, penafsiran, dan emosi kita sebagai pembaca atau penonton. Analisis ini memungkinkan kita untuk menghargai kompleksitas dan kedalaman cerita, serta menganalisis pengaruhnya terhadap pengalaman kita dalam mengkonsumsi karya-karya naratif. Beberapa elemen yang dianalisis dalam analisis naratif antara lain, yang pertama adalah plot, menganalisis bagaimana konflik, tindakan, dan peristiwa berkembang dalam cerita. Ini melibatkan pemahaman tentang struktur naratif, seperti pengenalan, peningkatan konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang kedua adalah karakter. Karakter menganalisis karakter-karakter dalam cerita, termasuk pengembangan karakter, motivasi, dan perubahan yang dialami oleh mereka sepanjang cerita. Ini melibatkan pemahaman tentang karakter utama, karakter pendukung, dan hubungan antar karakter. Yang ketiga adalah setting, menganalisis pengaturan tempat dan waktu dalam cerita, serta peran penting dalam menciptakan suasana, mempengaruhi plot, dan menyoroti tema yang ada. Yang keempat adalah gaya bahasa dan simbol, menganalisis penggunaan bahasa, metafor, simbol, dan gaya penceritaan yang digunakan untuk memperkuat pesan dan mempengaruhi persepsi pembaca atau penonton. Yang kelima adalah tema, menganalisis tema-tema yang diungkapkan melalui cerita, bagaimana baik tema yang eksplisit maupun yang tersirat. Ini melibatkan identifikasi pesan moral, sosial, atau filosofis yang ingin disampaikan oleh karya tersebut. Kita bisa ambil studi kasus analisis naratif dari film Inception. Film Inception yang tayang pada tahun 2010 disutradarai oleh Christopher Nolan dan menjadikan salah satu film yang mendapatkan banyak apresiasi dari kritikus dan penonton. Film ini menawarkan plot kompleks yang melibatkan konsep mimpi dalam mencuri informasi dari alam bawah sadar seseorang. Dalam studi kasus ini, kita akan menganalisis naratif film Inception dan elemen-elemen yang membentuk cerita tersebut. Yang pertama adalah plot, menganalisis perkembangan konflik dan tindakan dalam cerita. Dalam film Inception, plot melibatkan sekelompok pencuri yang memasuki mimpi orang lain untuk mencuri rahasia.
Mereka menghadapi tantangan dan konflik yang semakin meningkat saat mereka menyusup lebih dalam ke dalam alam bawah sadar target mereka. Yang kedua adalah karakter. Menganalisis karakter-karakter dalam film, terdapat karakter utama seperti Dom Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, Arthur yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt, dan Ariadne yang diperankan oleh Ellen Page. Setiap karakter memiliki latar belakang, motivasi, dan perubahan yang dialami sepanjang cerita. Yang ketiga adalah setting. Menganalisis pengaturan tempat dan waktu dalam cerita Inception menggabungkan berbagai setting yang melibatkan realitas dan alam bawah sadar. Hal ini menciptakan atmosfer yang unik dan mempengaruhi perkembangan berita. Gaya bahasa dan simbol. Menganalisis penggunaan bahasa, metafor, simbol, dan gaya pencitraan dalam film. Dalam Inception, ada penggunaan simbol seperti totem yang menjadi indikator apakah seseorang berada dalam dunia nyata atau dunia mimpi. Yang kelima adalah tema. Menganalisis tema-tema yang diungkapkan oleh dalam film Inception, mengangkat tema seperti realitas versus ilusi, pengendalian pikiran, dan penyesalan. Film ini juga mengajukan pertanyaan tentang apa yang membuat suatu menjadi nyata dan bagaimana mempengaruhi kita sebagai individu. Melalui analisis naratif ini, kita dapat memahami bagaimana cerita Inception dibangun dan menggali makna yang tergantung dalam film tersebut. Analisis ini membantu mengapresiasi kerumitan plot, mengembangkan karakter, pengaruh setting, gaya bahasa, simbol, dan tema yang diungkapkan dalam cerita. Yang terakhir, kita akan membahas tentang analisis semiotika. Analisis semiotika adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari tanda-tanda dan makna-makna di dalam bahasa, simbol, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Semiotika berfokus dalam studi tanda-tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan dan menciptakan makna. Pendekatan semiotika didasarkan pada teori tanda yang menganggap bahwa tanda adalah entitas yang terdiri dari dua komponen penting, signifier atau pengindra dan signified yang diindra. Signifier adalah bentuk konkret dari suatu tanda seperti kata, gambar, atau gerakan. Sementara signified adalah makna yang dihubungkan dengan signifier tersebut. Hubungan antara signifier dan signified bersifat konvensional dan ditentukan oleh kesepakatan sosial dan bahasa yang digunakan. Analisis semiotika digunakan dalam berbagai bidang, termasuk studi sastra, film, iklan, media sosial, seni, visual, dan desain. Dalam studi sastra, misalnya, analisis semiotika membantu mengungkap makna dan simbolisme yang terkandung dalam teks sastra. Dalam konteks iklan, analisis semiotika membantu memahami bagaimana pesan iklan dikodekan dan diterima oleh audiens. Dalam analisis semiotika, ada beberapa konsep dan metode yang digunakan. Antara lain, yang pertama adalah tanda. Tanda adalah unit dasar analisis semiotika. Tanda dapat berupa kata-kata, gambar, warna, gestur, atau objek lain yang memiliki makna yang dapat diinterpretasikan. Yang kedua adalah denotasi dan konotasi. Denotasi merujuk pada makna literal atau deskriptif dalam suatu tanda. Sedangkan, konotasi merujuk pada makna tambahan atau bersifat lebih abstrak yang dikaitkan dengan tanda tersebut. Konotasi dapat berbeda-beda tergantung pada konteks yang diinterpretasi. Yang ketiga adalah encoding dan decoding. Encoding adalah proses di mana pesan dikodekan atau disampaikan oleh pembuat pesan melalui penggunaan tanda-tanda. Decoding adalah proses di mana penerimaan pesan memahami dan menginterpretasikan pesan tersebut dengan memecahkan kode yang digunakan oleh pembuat pesan. Yang keempat adalah analisis struktural. Analisis semiotika melibatkan pengidentifikasian struktur tanda-tanda dan hubungan antar mereka. Ini melibatkan pengamatan terhadap hubungan hierarki dan konvensi yang ada dalam satu sistem tanda tertentu. Yang kelima adalah intertekstualitas. Analisis semiotika juga memperhatikan intertekstualitas, yaitu cara di mana tanda-tanda dan makna dihubungkan dengan teks-teks lain dalam konteks yang lebih luas. Ini mencakup referensi budaya, mitologi, atau karya seni lainnya yang dapat mempengaruhi interpretasi tanda. Kita dapat mengambil studi kasus analisis semiotika dari logo Apple. Logo Apple adalah salah satu logo perusahaan teknologi yang paling terkenal di dunia.
Dalam studi kasus ini, kita akan menganalisis logo Apple menggunakan pendekatan semiotika. Dalam menganalisis semiotika logo Apple, kita akan lihat tanda-tanda yang terkandung dalam logo tersebut dan bagaimana tanda-tanda tersebut menciptakan makna. Yang pertama adalah tanda utama. Logo Apple terdiri dari sebuah gambar apel yang memiliki gigitan di satu sisi. Gambar tersebut merupakan tanda utama yang dapat diamati. Yang kedua adalah denotasi. Denotasi dari logo Apple adalah gambar apel dengan gigitan di sisi. Secara literal, logo ini menunjukkan bentuk dan ciri khas apel dan dengan gigitan. Ketiga adalah konotasi. Konotasi dari logo Apple dapat bervariasi tergantung pada pengalaman dan konteks individu. Beberapa konotasi yang mungkin termasuk kesegaran, kecerdasan, inovasi, keunggulan, dan kesederhanaan. Hal ini karena gambar apel di dalam logo tersebut telah terkait dengan merek Apple yang dikenal dengan produk-produk teknologi yang canggih dan desain yang minimalis. Yang keempat adalah intertekstualitas. Logo Apple memiliki keterkaitan dengan asosiasi-asosiasi dan konteks budaya yang lebih luas. Misalnya, Apple sendiri dikaitkan dengan pengetahuan, pemikiran kreatif, dan rasa terlarang. Dalam konteks ini adalah mitologi Adam dan Hawa. Yang kelima adalah konteks pemasaran. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana logo Apple digunakan dalam konteks pemasaran dan branding. Logo ini telah menjadi simbol yang sangat dikenal, yang terkait dengan kualitas, reputasi, dan identitas merek Apple. Melalui analisis semiotika ini, kita dapat melihat bagaimana logo Apple menggunakan tanda-tanda dan makna untuk menciptakan identitas merek yang kuat. Logo tersebut mengandung pesan tentang kualitas, inovasi, dan kesederhanaan yang ingin disampaikan oleh Apple kepada konsumen. Analisis semiotika memungkinkan kita untuk memahami cara logo ini mempengaruhi persepsi dan interpretasi kita terhadap merek Apple. Demikian presentasi saya kali ini. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.